buat dia. Jadikanlah sebagai contoh, terekam di alam bawah sadar dia, kalau itu solusi dalam rumah tangganya. Itu keliru. Ya. Perselingkuhan bukan solusi, tapi malah melahirkan permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan kita. Harusnya kalau kita punya masalah dengan pasangan, perbaikin permasalahan itu. Dan ingat teman-teman sekalian, kita ini semua, saya sudah sering bahasakan ini sebagai penutup, saya dan semua ikhwas ini sama. Kita ini sama, judulnya laki-laki. Beda casing aja, gitu kan. Cuma ini lebih putih, ini lebih hitam, ini pendek, ini gemuk, ini Arab, ini bukan Arab, sama saja. Tapi judulnya laki-laki, kan gitu. Karakter umumnya sama, juga sama fisiknya, cuma beda casing aja. Begitu juga dengan akhwat kita. Judulnya sama, perempuan, ya turunan Hawa alaihissalam, semua sama, beda casing aja. Nah jangan casing ini membuat kita terpengaruh untuk merusak apa yang sudah Allah halalkan. Maksudnya sudah dapat pasangan halal nih. Lalu kita kena ada casing yang kita anggap lebih baik dari pasangan kita. Mungkin casing ini warnanya coklat. Kita lihat di sana ada casing putih. Kita mau yang itu. Padahal sebenarnya sama saja. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang di antara kalian terpengaruh, terbangkitkan syahwatnya, melihat lawan jenisnya di luar rumahnya, segera kembali pada istrinya. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Maksudnya apa? Ujung-ujungnya kemaluannya sama. Lalu untuk apa selingkuh? Toh ini sudah ada, gitu kan? Syaitan yang menghiasi seakan-akan itu adalah bagus, padahal sebenarnya itu keliru. Dan ingat, perselingkuhan di sini kita tidak bicara nikah ya. Perselingkuhan nantinya perzinahan, hukumnya haram dalam Islam. Dan jangankan kita bicara zina, bicara hal dosa kecil saja sudah cukup untuk merusak tatanan kehidupan dan kebahagiaan kita. Apalagi kalau sudah dosa besar. Oleh karena itu jangan buka pintu ini. Kalau ada ketidakcocokan dalam rumah tangga, komunikasikan, duduk bicara. Bicara sama-sama. Banyak masalah rumah tangga yang datang pada kami pada saat diajukan oleh suami istri karena komunikasi mereka tidak sehat. Coba kalau bicara apa yang dia suka, apa yang tidak suka dibicarakan beda dengan pasangan. Juga pasangannya siap mendengar dan memperbaiki mengikuti apa yang pasangannya inginkan. Maka insya Allah akan ada titik temunya. Karena memang wajar sang laki-laki 30 tahun dengan pola makan, pola fikir dan pola segala macam lah. Tidur dan seterusnya, istrinya 25 tahun dengan pola tertentu lalu disatukan, ini pasti akan ada gesekan-gesekan, ada penyesuaian. Maka di sini yang benar memaafkan dan memberikan edukasi yang cukup untuk pasangannya, yang salah minta maaf dan coba mengupgrade dirinya untuk menjadi lebih baik. Dan ingat, rumah tangga itu akan langgeng kalau kita selalu membuka lembaran baru. Selalu lembaran baru. Bagaimana kalau yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, buka lagi lembaran baru. Jangan selalu menyimpan kenangan-kenangan buruk. Saya selalu sarankan untuk suami istri, terutama akhwat. Karena akhwat ini kadang-kadang mereka melakukan ini tanda kutip ya. Kalau pernah ribut dengan suami atau dengan istri melalui WA, kalau sudah baikan dihapus saja. Dihapus saja, jangan disimpan itu. 1 tahun kemudian, lagi duduk enak-enak minum teh, lagi romantis-romantisan, terus tiba-tiba tersinggung dosa yang pernah dibuat atau kesalahan yang pernah dibuat oleh pasangannya atau oleh suaminya. Kamu pernah buat ini buktinya. 1 tahun yang lalu. Mungkin sudah lupa gitu kan. Yang saya temukan karakter, kalau laki-laki biasanya umumnya ya. Coba di sini ngaku kalau memang sudah pernah melalui itu. Saya mau tanya ini supaya hasil surveinya benar di lapangan. Kalau antum bertengkar sama istri, kemudian sudah baikan. Kira-kira antum mau simpan WA-nya gak? Enggak. Laki-laki itu begitu karena pakai akal. Akal itu apa? Masalah solusi. Kalau sudah selesai, delete, baru, ya kan gitu. Kalau perempuan tidak begitu, mereka pakai perasaan, disimpan. Siapa tahu satu waktu bisa jadi senjata. Nah ini jadi masalah ini jadi pemicu. Makanya akhwat kita minta hapus juga itu, selesai. Gak usah bilang nanti saya tidak punya senjata. Ada Allah subhanahu wa ta'ala.